Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Gustian dan rekan saya Rahmawati. Saya Siti Hawasi. Di video kali ini kita akan membuat aplikasi penjualan dalam menggunakan Microsoft Access. Dan berikut caranya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat suatu program transaksi dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Langsung saja kita buka Microsoft Access-nya. Setelah itu kita pilih blank desktop. Kita cari folder untuk penyimpanan. Namanya event story. Oke. Setelah itu kita create. Nah, jadi teman-teman ini table. Jadi table ini nantinya akan menampung semua data-datanya. Kita klik saja tabel 1, kemudian view dan design view akan muncul seperti ini. Yang pertama, tabel pertama kita akan buat tabel barang. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, file name ini adalah data apa saja yang akan kita perlukan untuk sebuah barang. Yang pertama adalah barcode. Untuk data tipenya kita menggunakan short text. Terus untuk file size-nya itu 20. Terus selanjutnya di sini nama barang. Ini short text juga. File size-nya 30. Selanjutnya satuan. Ini juga short text. Untuk file size-nya 10. Selanjutnya harga beli. Untuk data tipenya kita menggunakan number. Untuk file size-nya kita menggunakan desimal. Selanjutnya harga jual. Data tipenya sama number. File size-nya juga sama desimal. Nah, setelah kita membuat ini semua, kita akan membuat primary key. Jadi primary key itu adalah suatu hal yang unik, yang penanda atau identitas kita atau pengenalnya kita. Jadi primary key itu dia akan muncul kode seperti ini, kode kunci di bagian kiri barcode. Saya akan contohkan. Ini sudah muncul ya teman-teman. Jadi ini diklik dan ini dipencet. Itu kan ini nggak ada nih. Jadi kita akan buat dulu. Diklik dan pencet primary key. Oke, jadi. Nah, setelah itu kita akan simpan. Klik kanan lalu save. Nah, selanjutnya kita akan create table. Nah, dia akan muncul tabel 1 seperti ini. Kita akan membuat tabel kedua. Klik saja view, design view, lalu tabel keduanya beli. Oke. Untuk pertama dibeli ada yang namanya ID beli.
Untuk tipe datanya itu auto number. Kemudian tanggal beli, untuk tipe datanya kita menggunakan date time karena dia berhubungan dengan waktu. Oke. Untuk selanjutnya keterangan beli. Untuk tipe datanya kita menggunakan short text saja. Oke, setelah itu sudah kita buat ini, kita klik kanan di save. Kita akan membuat tabel ketiga, create, klik table, klik view, design table. Oke. Tabel ketiga ada yang namanya beli detail. Oke. Jadi di beli detail ini kita akan membuat foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key itu menghubungkan antara tabel primary key yang ada di tabel lain. Langsung saja kita buat. Pertama, ID beli detail. Nah, yang kedua kita akan lihat di beli itu foreign key-nya, primary key-nya apa? ID beli. Itu data tipenya auto number. Jadi kita akan pindahkan ke sini. ID beli. Untuk tipe datanya tadi auto number, jadi kita akan rubah number saja. Oke, untuk barang itu apa? Barcode. Ini tipe datanya short text, file size-nya 20, jadi harus sama-sama ya. Barcode, short text, dan ininya 20. Oke. Setelah itu ada yang namanya quantity beli. Kita buat quantity beli. Untuk file size-nya kita menggunakan number. Maju terus kita simpan, klik kanan lalu di save. Dan selanjutnya kita akan buat jual sama jual detail. Jadi jika teman-teman malas membuat tabel satu persatu lagi, kita akan copy saja, klik beli, klik kanan lalu di copy, klik kanan, di paste. Kita di sini ganti jadi jual, pilih structure only lalu oke. Kita akan ubah dulu, diklik, klik kanan, design view. Nah, jadi di sini kita akan yang berhubungan tulisannya beli kita ubah semua jadi jual. ID jual, dibeli kita ubah jadi ID jual, tanggal beli kita ubah jadi tanggal jual, keterangan beli kita ubah jadi keterangan jual. Oke, simpan. Kemudian kita akan copy beli detail yang kita akan rubah menjadi jual detail. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Oke, sini akan kita ubah jadi jual detail. Structure only, oke. Ya, kita ubah dulu, klik kanan, design view. Nah, sini kita akan ubah menjadi jual. Setelah
diubah, kita akan save. Setelah kita membuat semua tabel yang akan kita butuhkan, kita close all. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya relasi. Relasi ini yang akan menentukan teman-teman benar atau tidaknya membuat tabel tadi. Primary key-nya benar, kemudian foreign key-nya juga benar. Jika tidak benar, dia tidak akan terhubung. Langsung saja kita ke database tool, relationship, klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Lalu klik semuanya 2 kali, double klik semua, close. Oke, untuk barang ini kita pindahkan di tengah-tengah. Di detail di sini. Oke. Di sini ID beli, kita klik lalu tahan, kita pindahkan ke ID beli. Sorry. Lalu kita checklist lalu create. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada yang ID jual, kita klik, kita pindahkan ke jual. Klik semua lalu create. Oke, untuk barcode kita pindahkan juga. Oke, checklist semua lalu create. Selanjutnya barcode juga kita hubungkan. Nah, jadi teman-teman semua ini sudah benar ya relasinya, tinggal kita rapihkan saja. Jadi cukup sekian dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tutorial yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat query beli. Nah, langsung saja kita ke create. Kemudian di sini kita pilih query design. Kemudian apa yang mau dijadikan query? Nah, di sini yang akan dijadikan query yaitu beli. Kita klik di sini barang, kemudian beli. Kemudian beli detail. Di sini kemudian kita close. Nah, di sini dia akan saling berhubungan seperti barcode dengan barcode, ID beli dengan ID beli. Kita rapikan. Nah, dia akan saling berhubungan seperti ini. Kemudian di sini kita tampilkan ID detail. ID detail dengan beli detail, kemudian di sini nama barang dengan barang, dia saling berhubungan, kemudian sampai seterusnya. Satuan, kemudian harga beli. Kemudian di sini quantity beli atau beli detail. Nah, untuk di sini kita menggunakan total barang. Jadi di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sini kita harga beli dikali dengan quantity beli. Nah, dia di mana dicarinya? Nah, dia di sini. Klik tabel, kemudian kita klik barang, kemudian quantity-nya di sini. Nah, dia harga beli dikali dengan quantity beli.
kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini ID beli detail. Kemudian di sini ID beli. Nah, setelah itu kita save. Kemudian di sini kita beri nama sesuai apa yang kita buat. Di sini query beli. Kemudian oke. Selanjutnya di sini membuat query jual. Di sini kita klik query jual, kemudian ke create. Sama caranya seperti yang tadi, kita pilih apa yang berkaitan dengan jual. Saya klik barang, kemudian jual, kemudian detail, jual detail. Nah, kemudian close. Di sini dia akan sama seperti yang pertama, dia akan saling berhubungan. Di sini kita klik barcode, nah, kemudian nama barang dan barang. Kemudian di sini satuan atau barang. Di sini dia harga jual dan barang. Quantity jual dan detail. Untuk total caranya sama seperti awal. Kemudian kita ke investor. Nah, di sini dia terdapat tabel. Nah, di sini kita tulis dulu total. Kemudian di sini kita klik barang. Di sini hapus. Kemudian dikali dengan quantity jual. Quantity jual ini terdapat di jual detail. Nah, oke. Dia akan muncul seperti video pertama. Kemudian di sini terdapat di jual detail. Nah, dijual. Kemudian kita save kembali. Di sini kita beri nama sesuai query-nya. Di sini saya beri nama query jual. Kemudian oke. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan form barang, form beli, form jual dan beli. Nah, di sini sudah terdapat tampilan beli. Nah, seperti ini tampilan beli. Caranya untuk membuat tampilan beli, kita klik, misalkan di sini kita klik beli, kemudian kita ke create, kita pilih form. Nah, setelah pilih form, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian setelah itu, kita ke desain. Nah, untuk desainnya seperti ini. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini terdapat tanggal, keterangan, ID beli. Contohnya di sini, misalkan di sini terdapat celana, sarung, misalkan. Nah, ini dia akan muncul sendiri. Beli dan form beli ini saling berhubungan. Untuk pembuatan form barang, di sini sama caranya seperti pembuatan form beli. Kita klik 2 kali, kemudian untuk pembuatannya sama seperti form beli. Nah, untuk form beli kita ke form kembali, kemudian kita klik di view-nya, kita klik design view, kemudian kita pilih button-nya. Nah, button ini untuk membuat simpan, hapus, keluar. Nah, kita coba untuk button, misalkan di sini. Nah, ini button-nya di sini kita pilih record, kemudian next, kemudian di sini kita ganti dengan namanya, misalkan di sini simpan, terus finish. Nah, dia akan muncul seperti form atau buttonnya seperti ini, simpan. Kemudian untuk form hapus, dia sama seperti form simpan, cuma di sini kita pilih record, kemudian di sini kita pilih delete record, kemudian next, kemudian di sini kita ganti menjadi hapus, kemudian finish, dan hasilnya dia akan sama seperti button simpan dan hapus. Kemudian cara untuk membuat form keluar pun sama, kita menggunakan button. Nah, kita di sini pilih form overtation, kemudian kita pilih
close from, next, setelah itu kita hapus close from-nya, kemudian ganti dengan keluar. Kemudian next, setelah itu selesai, kemudian dia tampilannya akan seperti ini, yaitu simpan, hapus, dan keluar. Dan untuk form segitiga ini sama menggunakan form button. Di sini terdapat pilihannya. Nah, untuk segitiga tadi kita pilih di sini go to next record. Ini untuk segitiga sebelah kiri atau kanan, dia terdapat di sini sama caranya seperti tadi, go to next record. Nah, untuk ini pun sama. Nah, kemudian kita finish, dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk tampilan desain form barang, dia seperti ini. Kemudian kita ke form view. Nah, ini halaman untuk form barang. Untuk mendesainnya di sini kita ke view, kemudian kita pilih desain view, kemudian untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan yang jadi. Nah, di sini kita bisa misalkan di sini kita menambahkan kodenya di sini 12, kemudian di sini kita ganti menjadi celana misalkan. Kemudian harga jual di sini 2 juta. Kemudian harga beli di sini 4 juta. Nah, untuk satuannya di sini. Nah, kemudian kita simpan. Di sini sudah tersimpan. Kemudian kita coba. Nah, dia akan muncul. Sebelumnya saya sudah mencoba. Di sini terdapat baju, sarung, celana. Nah, kemudian untuk form beli, dia hampir sama seperti form barang. Nah, untuk membuat form transaksinya seperti ini, kita ke view, kemudian ke desain view, kemudian yes. Untuk membuat desain transaksi, hapus, keluar. Nah, dia sama seperti form barang. Kita ke form desain, terus kemudian ke button, terus kita tinggal memilih sesuai apa yang mau kita buat. Seperti tadi layaknya membuat form simpan, keluar, hapus. Nah, dia sama menggunakan form yang sama dan nama yang sama. Kemudian untuk tampilan formnya, dia seperti ini. Nah, di sini terdapat ID beli detail, barcode. Nah, di sini misalkan ID beli detail di sini celana. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sini bisa ditambahkan lagi. Nah, di sini barcode-nya sudah tertera. Kemudian untuk yang ID beli, klik transaksi baru. Nah, kita coba transaksi baru. Kemudian di sini misalkan tanggal beli, keterangan, apabila dihapus, dia akan menghapus. Nah, untuk form penjualan, dia tampilannya seperti ini, dan untuk desainnya seperti ini. Dan untuk formnya, pembuatan tombol transaksi baru, hapus, keluar, dia sama. Yang hanya membedakan, kita di sini harus menggunakan query jual. Nah, gimana kita untuk menampilkan query jual? Kita klik query-nya, kemudian di sini kita pilih. Nah, di sini ada form beli, query jual. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Nah, di sini kan untuk transaksi jual kita menggunakan query jual. Nah, seperti itu. Jika dia tidak menggunakan query jual, dia tidak akan muncul di formnya, tidak akan muncul seperti ini. Nama barcode, barang, satuan, dia tidak akan muncul seperti ini. Dia akan muncul cuman hanya barcode dan quantity jualnya saja. Untuk caranya sama, dia akan memunculkan seperti ini. Nah, dia secara otomatis. Ini untuk form transaksi. Kita ke report, lalu kita akan sesuaikan desainnya.
sini kita akan hapus yang tidak terpakai, lalu kita akan ganti namanya menjadi laporan beli. Kita akan blok semua, arrange, remove layout, lalu kita akan pisahkan berdasarkan ID. Pindahkan ke sini. Oke, formatnya kita ganti menjadi standar dan ID-nya kita akan tampilkan di atas ini. ID transaksi. Oke, ini sudah terpisah. Lalu kita akan buat sumnya atau totalnya. Oke, laporan beli sudah selesai. Sekarang kita akan membuat laporan jual. Kita akan save dulu. Ini kita akan kasih nama report beli. Oke, lalu kita akan membuat laporan jual. Klik di sini, create dan report. Sama seperti tadi, kita akan desain dulu. Formatnya kita ganti menjadi standar dan tidak terpakai. Lalu kita akan buat zoom di sini. Oke, laporan jual sudah selesai. Sekarang kita akan simpan report jual. Berikutnya kita akan membuat laporan stok. Pembuatan menunya, kita ke menu utama sini, switch manager, lalu kita akan buat pertama yaitu menu utama. Lalu tipe utama adalah master. Kita akan buat
transaksi, lalu kita akan buat laporan. Data master kita akan taruh input barang. Menggunakan open, lalu barang, oke. Lalu yang kedua adalah kembali keluar, yaitu ke menu utama. Oke. Berikutnya transaksi. Di sini ada transaksi penjualan, app jual, lalu ada transaksi pembelian, open from it mode, lalu penjualan, pembelian, lalu keluar. Utama. Berikutnya laporan. Dalam laporan ada laporan pembelian. Kita ke report. Sini ada laporan pembelian. Lalu laporan penjualan. Di sini report penjualan, lalu buat keluar. Pertama, oke. Lalu sekarang menu utamanya kita akan buat di sini. Pertama adalah data master. Lalu yang kedua adalah transaksi, lalu berikutnya yaitu laporan. Berikutnya adalah exit, keluar ya. Exit application. Oke. Sekarang kita akan coba buka. Nah, ini sudah jadi. Ketika kita ke data master, di dalamnya ada input barang dan keluar. Kita keluar di transaksi, ada transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Keluar, ada laporan. Di laporan ada laporan pembelian dan laporan penjualan. Keluar. Oke, karena ini nggak bisa, jadi kita akan coba edit lagi di sini, yaitu laporan ya. Laporan, keluar, kita edit di sini, harusnya ke menu utama. Oke, close, kita close dan kita coba lagi. Laporan, keluar, sudah bisa ya. Ini data master, input barang. Nah, ini kita coba input 005, barangnya hapus, setelahnya bisnis. Simpan. Transaksi.
Ini ada query jualnya, quantity jualnya misalkan 5. Ini udah otomatis saksi. Oke, kita keluar, lalu kita ke laporan penjualan. Oke, dan sudah berhasil, kita exit, keluar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian tutorial dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.